Puji Tuhan, jadi pagi ini saya sangat bersyukur karena pada pagi ini mungkin ada yang semalam ya, boleh saya lihat lambaian tangan yang pergi ke City Fan semalam ada? Wah ramai ya, yang berjalan dan syukur puji Tuhan karena ada 2 kereta waktu kamu masuk tadi, waktu Anda masuk ada lihat 2 kereta ya, kereta BEM ada di gereja kita. Itu adalah usaha gereja kita bersama dengan beberapa gereja yang lain. Kita berusaha buat kereta untuk parade ya. Kita pergi semalam, barisan kami ada yang paling hadapan dan kita tolak kereta itu dan kita bawa ada nama BEM secara keseluruhan. Puji Tuhan karena semua berjalan dengan baik. Dan jadi pada hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan pada pagi ini mungkin simple, dia tidak panjang, tetapi saya percaya bahwa ini akan menjadi satu hal yang membuatkan kita dapat berpikir ya, karena ini sudah hujung tahun. Ini adalah Desember, karena begitu singkat waktu ya. Masa begitu singkat untuk kita masuk bulan 12 sudah. Kita hampir ke penghabisan tahun 2023, akan masuk di dalam tahun yang baru. Jadi pada pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat berkenaan dengan waktu ya. Waktu begitu singkat sekali ya. Adakah waktu yang boring dengan waktu ya? Kadang-kadang kita balik rumah, kita baru saja mau tidur, tengok jam sudah pukul berapa, perlu pergi kerja lagi ya. Perlu bangun awal, yang bersekolah, tengok sudah habis exam. Ada yang masih exam, yang teens? Ada ya? Masih lagi SPM ya? Ada yang masih kah? Ya, sangat cepat waktu ya. Waktu umur kita sudah pun meningkat ya. Waktu berjalan terus, waktu tidak dapat dibeli. Adakah yang boleh beli waktu? Ya, yang jam dia, saya punya jam ini sampai pukul 12 saja. Ya, kalau ikutkan sistem kita ada 24 jam. Ada yang 25 jam di sini kah? Jam dia ada 25 jam. Ya, tidak ada. Semua jam kita sama saja. Semua jam di dalam satu hari ada 24 jam. Tidak ada yang 25 jam. Ya. Tidak ada yang 25 jam. Jam ini juga tidak dapat diulang. Tidak dapat kita katakan, oke, saya mau pergi ke masa lalu. Tidak dapat. Dia akan berjalan terus, berjalan terus. Bahkan waktu itu sangat berharga. Waktu itu emas. Dan juga waktu itu dapat disia-siakan. Ada orang yang dapat sia-siakan waktu. Tidak buat apa-apa. Sedangkan waktu itu sangat penting ya. Sangat penting. Jadi Yesus sangat menekankan tentang waktu. Yesus sangat menekankan tentang waktu ya. Jadi pada pagi ini saya ingin membawa kita di dalam tema The Times. Katakan The Times. Ya, waktu sangat penting bagi kita. Waktu sangat penting bagi Yesus. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saya akan membaca di dalam Matius. Saya baca dalam Matius sebelum ini buat kajian, baca balik firman Tuhan. Matius dia pakai perumpamaan, dia pakai contoh. Dia pakai cerita di mana dia ceritakan bahwa tidak ada waktu lagi, waktu begitu singkat. Ya, tidak ada waktu lagi untuk enjoy. Kita semua akan pulang. Mau pulang? Hidup karena kematian bagiku adalah keuntungan dan hidup bagi Kristus, kata Rasul Paulus. Tiap-tiap kali ada waktu kematian. Baru-baru ini kita melayani ada satu keluarga yang kehilangan seorang anak mereka. Baru bekerja, baru beli kendaraan, baru habis sekolah dan bekerja, tiba-tiba mengalami musibah, mengalami kemalangan jalan raya dan ya dipanggil pulang begitu. Jadi sangat sedih buat keluarga ya. Dan itulah waktu, kita tidak tahu bila waktunya datang kepada kita. Seringkali kita baca Pengkhotbah 3 dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktu menanam, ada waktu mencabut ya. Tetapi Yesus juga dia menceritakan di dalam Matius waktu sangat berharga. Amin. Waktu sangat berharga. Namun sebelum itu dari mana waktu ini? Kalau kita lihat di dalam Kejadian, saya bawa kita baca di dalam Kejadian pertama. Kejadian pertama ayat 3 telah dikira tik 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 begitu ya. Waktu berjalan terus sampai kepada hari ini ya. Daripada hari pertama telah diciptakan
masa kepada kita untuk mengukur kehidupan manusia. Untuk mengukur, mungkin ada yang sambut birthday, ada bulan 12 sambut birthday, banyak orang bersuka cita sambut birthday, ya. Tetapi birthday, hari jadi, dia menjelaskan kepada kita bahwa umur semakin pendek. Umur semakin pendek, umur semakin tua, ya. Banyak orang happy, ada birthday, ada hadiah, ya. Mereka tunggu, didoakan. Wah, kita berdoa untuk mengucap syukur, ya. Tapi ada orang yang sambut birthday, wah, enjoy sana sini, ya. Mereka tidak ingat bahwa umur semakin pendek. Umur kita sangat singkat. Diberikan umur kepada manusia 100 tahun saja sekarang ini. Ya, kalau dulu pada waktu perjanjian lama ada yang sampai 900, ada yang sampai 900 lebih ribu, ya, ratus tahun mereka hidup, ya. Tapi hari ini belum sampai 100, ada yang sudah jalan. Jarang yang 100 lebih tahun yang hari ini. Jadi masa semakin singkat untuk kita. Masa semakin pendek. Tetapi dalam firman Tuhan, saya ingin membawa kita untuk melihat 3 perkataan. 3 perkataan tentang masa, tentang the times. Yang pertama dikatakan dalam firman Tuhan, ayat masa ini dijelaskan dengan ayat krono. Pernah dengar kronologi? Kronologi yaitu tentang bagaimana kronologi pembunuhan, ya. Bagaimana kronologi dia meninggal. Bagaimana kronologi kamu mendapatkan sesuatu, ya. Ada masa, ada musim, ada waktu, ada tempat. Dikatakan bahwa kronologi, krono itu ada masa juga, ya. Masa dikatakan dalam istilah krono. Katakan krono, ya, bukan porno, krono. Kronologi dijelaskan tentang musim, masa. Itulah kita ada birthday, tempat lahir di mana, waktu kamu lahir apa, bangsa apa, tubuh kamu bagaimana, ketinggian kamu bagaimana. Itu detail diciptakan oleh Tuhan. Seandainya Tuhan membuatkan kita sama saja tinggi dia, boleh nggak? Boleh, ya. Sama saja tinggi kita, atau sama saja size kita, kecuali saya. Sama saja, ya. Banyak. Tapi Tuhan ini spesial, dia berikan, ya. Dan cap jari kita juga berbeza. Banyak orang cap jari yang tidak ada yang sama. Semua berbeza. Dalam mata kita pun, sebab itu adalah ada password, ya. Waktu buka itu ada password dekat mata, ya. Mereka boleh pakai mata. Dan Tuhan ciptakan itu detail, sangat detail. Di dalam sel kita, darah kita pun tidak sama. Walaupun bapak dengan anak pun tidak sama, ya. Cap jari pun tidak sama. Itulah Tuhan kita sangat detail. Itu yang dikatakan tentang krono, ya. Dikatakan tentang krono. Dan yang kedua yaitu aion. The times yang ingin kongsikan, yang kedua yaitu aion. Aion apa maksudnya? Aion adalah menceritakan tentang masa depan yang pasti berlaku. Masa depan yang pasti berlaku. Contohnya, berkawin itu pasti kah? Tidak. Ada yang tidak berkawin, ya. Itu pilihan. Ada beranak pasti kah? Tidak juga. Ada yang berusaha tapi tidak memiliki, ya. Apalagi pekerjaan pun berbeza. Tapi apa yang pasti di dalam kehidupan manusia yaitu kematian, mati. Itu pasti terjadi, itu aion, ya. Kematian itu pasti terjadi, tapi kita tidak tahu bila waktunya, ya. Kita tidak tahu bila waktunya. Kematian itu pasti terjadi. Seringkali kita melayani di kubur. Waktu di kubur, saya melihat batu nisan. Bila saya berjalan mengiringi mereka yang berduka, kita mau hantar peti mayat ke lubang yang sudah disediakan. Tiap-tiap kali di dalam bulan ini, berapa kali sudah saya pergi ke kubur, ya. Dan bila saya lihat, wah, nama-nama kawan-kawan kita yang sudah pergi, nama Mama dengan Bapak Pastor Chen, saya lihat, dan juga beberapa teman-teman kita yang sudah jalan dulu.
Dan dalam hati saya, wah, suatu hari nanti mungkin ya, itu katakan mungkin ada nama saya, ada gambar saya juga di sana. Itu dalam pikiran saya merenungkan kembali. Tiap-tiap kali pergi kubur, ya saya diperingatkan kembali tentang, wah, saya juga akan di sini ya, di lubang. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, kematian. Tidak ada yang katakan bahwa saya mau mati pada tahun ini, tidak ada. Sebab tidak tahu bila, ya. Ada yang masih muda, baru-baru ini bulan yang lalu, ya, berita sedih, ya, ada 2 bayi yang kita kuburkan daripada gereja ini, ya, daripada gereja BM on the Rock. Ada 2 bayi, tidak lama hidup di dunia, ya, dan tidak kurang juga orang muda, tidak kurang juga orang tua, ya. Tidak tahu bila waktunya datang kepada kita. Sebab khotbah begini hanya dikhotbahkan waktu penghiburan. Tapi saya gunakan khotbah ini untuk kita hari ini supaya kita berjaga-jaga. Amin. Kita tidak tahu bila waktunya. Itu aion. Kita tahu itu bercerita tentang masa depan, tetapi kita tidak tahu bila. Kita tidak tahu. Dan yang ketiga yaitu kairos. Apa maksud kairos? The Times mengatakan kairos itu adalah musim. Waktu musim datang kepada kita, apakah itu musim, ada banyak musim. Tapi kairos adalah musim yang baik. Musim Tuhan yang datang kepada kita. Jadi bila kita tidak gunakan waktu itu, dia akan berlalu. Ya, kita tidak dapat kembali lagi kepada kairos. Kita tidak dapat kembali kepada musim itu lagi. Contohnya baru-baru ini saya pergi ke supermarket dan saya lihat ada bill telepon, saya mau bayar. Tiba-tiba ada promotion. Saya dapat telepon yang baru. Lalu saya ambil promotion itu. Saya katakan, iya saya ambil. Lalu dia berikan saya telepon yang baru. Dan juga ada apa lagi yang di supermarket sana. Di Boulevard mungkin ada. Ya, ada promo, ada macam-macam. Ya, kalau kita tidak ambil dia, beli sesuatu yang murah, musim itu akan berlalu. Tidak dapat dikembalikan lagi. Itu dikatakan musim. Ada 3 musim. Saya ulangi. Yang pertama yaitu apa tadi? Krono. Yang kedua yaitu apa lagi? Aion. Yang ketiga yaitu kairos. Tapi pada pagi ini saya ingin bercerita. Saya ingin berkongsi tentang 2 ini, yaitu aion dan kairos. 2 ini tidak dapat dipisahkan. Hampir sama tapi tidak sama. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan yang dikatakan Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kurang ke sana? Tiada? Ada yang ada? Tes. Matius 13 ayat 24 hingga 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hai kerajaan syurga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.
Terima kasih. Saya ingin ulangi pada ayat 28 dan 29. Jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, tunggu dulu. Sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Maksudnya begini. Kita tahu peperangan terjadi hari ini. Peperangan di Israel dan Palestina. Ada banyak orang sokong sana, orang sokong sini. Dan bagi kita tahu kita sokong mana, betul? Dan kadang-kadang kita sangat marah dengan orang yang sokong, kadang-kadang berita yang itu dia sokong, lalu kita mau message, ayah, saya mau message balas, tidak juga. Kalau kita baca komen kan, betul? Marahkah kamu bila baca komen? Ya, bila kita baca komen itu, go to hell lah, apalah, macam-macam komen, ya, macamlah kita nih baik sangat begitu. Kita baca orang yang punya komen-komen, ya, mau kita balas. Tapi dia katakan tunggu, biar saja kita tengok buah dia. Ya, kita tengok buah dia. Katakan tengok buah. Ya, kita tengok buah dia nanti. Tunggu saja. Itu yang saya terinspirasi, ya. Dan mungkin di dalam tempat kerja kamu banyak orang, ada baik, ada yang tidak baik begitu. Ya, kamu mau balas. Tetapi firman Tuhan katakan tunggu. Biar saja. Bila gandum itu berbuah, lalang berbuahkah? Tidak. Di sana kita nampak buah, mana satu gandum, mana satu lalang. Tapi waktunya pasti akan tiba. Dia pasti berbuah, tapi waktunya belum tahu. Ya, waktunya belum tahu. Itu yang dikatakan tentang ayon. Dikatakan tentang ayon. Waktunya pasti. Kan kita sekarang mengalami peperangan, ya. Banyak orang sokong sana, orang sokong sini. Kita tunggu saja dulu. Banyak orang, saya takut-takut juga mau komen, ya. Banyak pastor-pastor yang lain pun diam, tidak mau komen apa-apa. Cuma mungkin ada 1-2 pastor lah yang berani komen, ya, berani komen, berani itu ini. Tapi saya tidak, saya diam saja. Tengok nanti buah dia macam mana, ya. Tengok siapa betul, siapa salah, macam itu, ya. Kita pun tidak mau banyak bergaduh. Itu yang dikatakan dengan perumpamaan. Yesus menceritakan tentang times, aion, dan kairos melalui perumpamaan ini. Saya membawa ini supaya kita mengerti tentang masa terjadi di dalam kehidupan kita yang pasti terjadi. Ada 3 hal yang saya tarik daripada cerita ini. Yang pertama yaitu times reveal your faith. Masa akan menjelaskan iman kamu. Tadi kita sudah mengambil perjamuan kudus dan kita katakan bahwa kita percaya kepada Yesus. Banyak orang dikatakan percaya kepada Yesus, ya. Tetapi masa akan menunjukkan, akan memurnikan ataupun akan menunjukkan bagaimana iman kita sesungguhnya. Dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Ini yang dikatakan aion, ya. Sesuatu yang dikatakan akan datang, ini yang dikatakan bahwa satu hari nanti Yesus akan datang. Tapi waktunya kita tidak tahu, itu aion. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka dari seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dikatakan akan datang waktunya. Yesus sendiri akan menghakimi. Dia katakan bahwa domba, ya, orang yang percaya di sini, orang tidak percaya di sini. Itu pasti terjadi, tapi tidak tahu bila waktunya. Sebab itulah dikatakan the times, waktunya akan reveal kepada kita siapa diri kita sebenarnya. Kita sudah ada di dalam gereja, datang gereja, beribadah, tetapi bagaimana iman kita sungguh atau tidak, itu terpulang kepada kita. It's up to you. Pastor berusaha berkhotbah, pemimpin berusaha melayani,
Tetapi waktunya akan tiba. Itu terpulang kepada Anda, pulang rumah, bagaimana kehidupan Anda, kita tidak tahu. It's up to you, kita percaya atau tidak. Tapi waktunya akan tiba di mana Yesus berdiri. Dia katakan, oke, kamu di sebelah sini, kamu di sebelah sini. Kita tidak dapat katakan, oh tidak, saya percaya. Tidak boleh. Sebab itulah dikatakan, waktunya akan tiba. Iman kita ya akan betul-betul teruji. Sama seperti gandum dan lalang tadi. Mungkin anak-anak muda jarang sudah lihat padi ya. Ada padi, ada juga lalang. Kalau dalam istilah kita lah, ya dulu waktu musim kecil saya pergi menuai bersama dengan datuk nenek saya di kampung dan kami menuai. Dan yang padi itu kan sudah nampak, yang padi kosong pun nampak, padi belum masak pun nampak juga. Ya, itu dapat daripada buah dia. Tapi waktu padi itu masak pasti terjadi, ya. Pasti terjadi. Itu akan terjadi. Jadi pada hari ini the times will reveal your faith. Dia akan reveal siapa kamu sebenarnya. Memang kita katakan di sini, mari kita percaya Yesus. Ya, saya percaya. Tapi saatnya akan tiba. Dia akan tanya. Dia akan melihat. Dia tidak perlu, Tuhan tidak perlu tanya. Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu bagaimana iman kita, sungguh-sungguh atau tidak. Iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Untuk menunjukkan iman pasti nampak perbuatan, pasti nampak buah, ya. Itulah dikatakan tentang the times. Yang pertama, waktu, the times will reveal your faith. Yang kedua, times reveal your response. Di dalam Matius 25:14-30, Yesus menceritakan, ini banyak berkaitan dengan Injil Matius. Matius banyak gunakan perumpamaan, ya. Yesus banyak gunakan perumpamaan, contoh-contoh, ya. Dia gunakan tentang talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Tapi apa respon mereka? Yang 5 talenta, dia pergi, dia buat 5 talenta lagi. Yang 2 talenta, dia keluar, dia buat 2 talenta lagi, dia dapat 4. Yang 1 tadi, dia pulang, dia gali tanah, dia simpan. Lalu pada waktu Tuhan itu datang, dia tanya, mana talenta yang saya berikan kepada kamu? Lalu yang dapat 1 talenta itu dihukum, sebab dia tidak multiply talenta. Maksudnya respon kita, ya, bagaimana respon kita sebagai orang percaya. Bukan soal talenta, kita buat itu, buat ini, ya. Tapi talenta itu sebagai contoh. Kita sudah jelaskan perlu baca Alkitab. Perlu baca Alkitab, tetapi respon kita bagaimana? Pada waktu pastor di sini dia katakan, mari kita baca Alkitab. Lihatlah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu mengandung suara Tuhan. Dia mengandung janji Tuhan kepada Anda. Dan bila waktu kesusahan datang dalam kehidupan kita, kita mudah dengar suara Tuhan daripada suara iblis. Kita dengar janji Tuhan akan menolong, janji Tuhan akan mengangkat, dia menghiburkan kita, janji Tuhan berikan dorongan kepada kita. Dan masa itu akan datang di mana kita sadar, wah, tadi kita call, pastor boleh tolong kah? Saya tidak tahu lagi begitu. Tapi bagi kita yang ada baca Alkitab, the times we reveal bagaimana kehidupan kita, amin. Kita akan tahu dan dengar suara Tuhan. Apabila kita sudah membaca firman, jujur saya katakan bahwa kita dengar suara Tuhan. Setiap perkataan di dalam Alkitab itu adalah suara Tuhan. Dia bicarakan kepada kita, jalan mana harus kamu tempuh, apa yang perlu kamu buat, apa yang kamu perlu lakukan, ya, di dalam kehidupan kamu. Suara Tuhan itu akan jelas kamu dengar. Itulah seringkali kita katakan bahwa baca Alkitab, tapi it's up to you. Kita tak dapat paksa. Oke, jemaat on the road, baca firman, Brother Luis ada tik dia. Yang itu siapa lagi? Oke, ada baca, ada tik lagi. Kita tidak buat begitu. It's up to you. Katakan it's up to you. It's up to me, ya. Baca atau tidak itu kamu punya pasal lah.
Ya. Firman Tuhan berkata, the times reveal itself. Dia akan menunjukkan semuanya tanpa tidak. Ini firman Tuhan katakan, ya. Sebab itulah bila kita menjadi orang percaya, kita pulang dari tempat ini, lakukan itu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, cepat pastor. Yang ketiga, yang terakhir. Boleh cek napas di sebelah kan? Boleh simpan sini atau cek nadi ada? Masih hidup ah. Yang ketiga, the times reveals your works. Dalam Matius 24 ayat 46 sampai 50, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Kita adalah hamba Tuhan, ya. Semua kita adalah hamba. Yang dikatakan Tuhan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Sebab telah akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama pemabuk, sangkakan. Dan pada saat yang dia tidak ketahui dan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang munafik, di sanalah akan terdapat keratapan dan keretakan gigi. Waktu yang saya katakan tadi tentang Aion, dia akan menjelaskan kepada kita tentang waktu, the times reveals your works, perbuatan kamu. Setiap kita, ya, tidak ada yang itu dalam mimpi saya. Dan waktu itu kita berada di satu bangunan sekolah yang macam SMK Merbau kan. Dulu kita pernah buat, mungkin itu mimpi saya. Kita berada di SMK Merbau dan di tengah-tengah padang itu dan kita bermain. Wah, happy family day. Tiba-tiba ada suara dari langit. Dia katakan sedia, siap, dia sedia, dia katakan. Tiba-tiba kita semua berdoa. Lepas doa dan tiba-tiba gempa bumi yang sangat kuat. Itu bangunan sekolah itu tumbang. Dia tumbang, dia roboh, dia menghala ke semua jemaat. Dan saya berusaha lari, tapi itu bangunan sepertinya kena dengan saya. Tapi saya bangun, wah ini saya tidak kena empat batu lah, tapi saya masih di bawah dia. Dan saya bangun, saya cari tempat pelindungan lagi. Itu semua bangunan pom macam tu dalam mimpi saja. Dan waktu itu tiba-tiba saya mungkin kena batu dan saya pingsan. Dan bila saya bangun pagi, saya lihat wah banyak orang menangis, banyak orang yang meninggal juga begitu. Dan wah sekali saya bangunkan, saya menangis. Waktu saya mimpi itu saya menangis dan saya lihat ada ibu, ya, ada ibu saya yang dia pun meninggal juga dalam mimpi itu. Dan saya menangis terisak-isak lah. Dan bila saya bangun, wah banyak air mata saya. Rupa-rupanya mimpi saja, mimpi saja. Jadi itu hanya mimpi, ya, mimpi. Bukan betul-betul tahun depan, itu tidak, ya. Tapi dia katakan, pada waktu hari yang kamu tidak sangkakan, kemungkinan Tuhan akan datang macam itu. Mungkin waktu berkawin kah, waktu berpesta kah, waktu apakah yang enjoy, ya. Banyak orang tidak sangkakan itu. Waktu itu akan datang. So itulah the time, saya katakan siap saja, bersiap sedia. Amin. Katakan siap. Waktu itu datang kepada kita. Kamu siap atau tidak? Pada waktu Yesus datang, tiba-tiba di langit dikatakan ada Yesus turun. Yang tidak percaya, kita tidak akan sempat katakan Yesus saya mau percaya kepada, tidak sempat lagi. Ya. Jadi semua kita di sini, di kita. Anak-anak kita yang kecil, mungkin ada anak-anak di rumah. Anak-anak adalah satu investment yang paling besar. Saya pernah katakan di tempat penginjilan, mana yang mahal, sawit ke anak? Satu hari anak kita akan membesar. Tapi kalau kita tidak mendidik dia dalam firman Tuhan, itu yang saya katakan, jadi sawit boleh cari. Kalau kita tidak bawa anak pergi gereja, mereka akan hidup sama seperti orang luar, kamu susah mau bagi tahu dia. Saya jelas direct to the point dengan mereka.
Satu hari nanti anak kamu susah dengar kamu cakap. Kamu akan ajar dia, dia tak mau dengar. Kamu akan bagi tahu dia tentang firman, dia tak mau dengar. Sebab sudah masa dia sudah limpas. Sawit boleh cari kan? Boleh tanam lagi. Tapi anak kamu lagi penting dari sawit. Kalau kamu tidak mau pergi gereja, it's okay. Bawa anak kamu pergi gereja. Satu hari nanti itu adalah investment yang paling besar. Seringkali di dalam men's camp dikatakan bahwa yang paling mujarab sekali yang jaga anak-anak adalah ibu bapak sendiri. Ibu bapak, satu hari mereka tidak akan dengar kita. So itulah dikatakan balik-balik di dalam men's camp ya. Yang belum ikut men's camp tahun depan boleh ikut, boleh daftar ya. Tahun depan boleh ikut. Itu investment yang paling besar ya tentang anak. Mari kita sama-sama lakukan perkara yang kecil dalam keluarga kita. Di dalam counseling ada orang panggil pergi counseling pasangan yang bercerai, yang hampir bercerai. Lalu ditanya kepada sang istri, mengapa kamu ingin bercerai? Dia tidak katakan bahwa suami saya tidak beli Mercedes Benz untuk saya. Dia tidak katakan bahwa suami saya tidak membeli kereta yang mahal-mahal BMW atau bagi duit 10.000, 20.000 tiap bulan. Dia tidak katakan hal-hal yang besar. Tapi mengherankan apabila sang istri katakan, saya memilih mau bercerai sebab suami saya tidak peduli, suami saya tidak tolong, suami saya tidak dia banyak hal-hal yang kecil saja. Itu akhirnya menjadi besar. Dan sampai waktunya sudah masak, macam gandum tadi, lalu sang istri katakan, oke lah, saya minta maaf, saya perlu jalan. Ya, itu yang dikatakan tentang the times reveals everything. Dia akan beritahukan kepada kita semua, bukan hanya pada waktu kedatangan Tuhan, tetapi setiap kita ya akan datang waktunya. Oke, stop begitu. Sedangkan kasut saya baru saya simpan dalam kabot, pun boleh koyak. Koyak kabot saya jarang saya pakai kasut ini. Saya buat dia untuk khotbah saja, tapi pagi tadi bila saya masuknya koyak pula kasut saya. Ya, mungkin tumit saya makin besar, tidak juga ya. Baju pun sama juga, pakai pun koyak. Ya, baju yang kita simpan, ya, apalagi banyak hal itu akan ada waktunya dia akan itu rosak. Segala sesuatu akan rosak. Macam manapun bagus kereta, ada banyak orang cakap Toyota Hilux bagus. Betul, saya banyak komen, baca tentang kereta. Di workshop banyak juga Toyota Hilux yang masuk workshop. Ya, waktunya akan tiba juga, amin. Waktunya akan tiba dalam kehidupan kita. Sebab itulah the times kita hari ini, apakah kita siap menghadapi hari itu? Karena kita tidak tahu bila waktunya. Apa yang dapat kita lakukan? Di dalam Lukas 12 ayat 2-3, tidak ada seorang pun yang tertutup dan tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak ada yang dibuka dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Karena apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dan dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di luar dari atas atap rumah. Ya, sebab itulah dikatakan kepada kita untuk menghadapi hari. Masa itu akan reveals everything. Masa akan menyatakan semuanya. Apa yang perlu kita buat? Di dalam Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Do your best dalam kerja, dalam sekolah, dalam keluarga, dalam apapun. Amin. Dikatakan untuk kamu menghadapi hari, ya, karena kita tidak tahu bila waktunya kepada kita. Jadi itulah firman Tuhan. Satu kali lagi saya katakan, it's up to you. Kamu mau siap atau tidak, itu terpulang kepada kita. Pulang kita dari tempat ini, terpulang kepada kamu macam mana cara kamu hidup. Sudah dijelaskan, sudah dinasehatkan oleh firman Tuhan. Kamu mungkin sudah membaca firman Tuhan. It's up to you, bagaimana kamu mau hidup. Sama seperti anak-anak kita, sudah kita nasihatkan mereka, bila mereka pergi jauh, kita tak dapat larang mereka. It's up to you, ya. Jadi
Firman Tuhan menyatakan kepada kita, buatlah yang terbaik dalam kehidupan. Tapi it's up to you juga ya. Mau buatkah, mau tidak buatkah, itu terpulang. Sebab yang di atas nanti, apabila Tuhan datang, dia katakan, oke, Agnes Carol, kamu di sebelah domba. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan. Ya, orang akan tepuk tangan juga dengan dia nanti. Oke, siapa lagi? Ya, Supang, kamu di tengah-tengah. Tidak ada tengah-tengah ya. Ada kiri, ada kanan saja. Dia katakan, oke lah, kamu sebelah, kamu sebelah. Tidak ada tempat lain lagi, ya. Surga atau neraka. Tidak ada di tengah-tengah. Saya percaya it's up to you juga. Kita semua pulang dari tempat ini, do your best. Beritahukan kepada anak-anak kita, tugas itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi ini kami mendengar firman-Mu menceritakan tentang waktu kepada kami. Engkau sangat tepat waktu. Engkau ciptakan waktu untuk keukuran buat kami semua. Tapi pada hari ini Engkau menceritakan ada waktu di mana itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami tidak tahu waktunya. Pasti akan berbuah, pasti waktu itu kami tidak tahu. Tapi satu yang kami percaya yaitu kami melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Tolong kiranya kami semua, mungkin ada di antara kami yang lemah, yang tidak mengerti, yang tidak memahami khotbah pada pagi ini. Beri penerangan dalam hati kami Roh Kudus, supaya kami semua dapat bersiap sedia bila waktunya itu datang kepada kami. Kami dapat mempertahankan iman kami, dapat mempertahankan perbuatan dan juga respon kami terhadap Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kiranya kami semua siap untuk menghadapi bila mana Engkau datang nanti. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin, amin.